Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Empat hari tidak masuk kerja, buruh di Cikande ditemukan tewas di kontrakan. Warga Cikande diduga menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Kecanduan judi daring, pengangguran bujuk kekasih curi uang di minimarket. Pohon trembesi berukuran besar di bahu jalan Multatuli, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, tumbang dan menimpa 2 rumah yang berada di asrama polisi. Pohon tumbang saat hujan deras dan angin kencang. Petugas BPBD dan warga langsung mengevakuasi batang pohon trembesi yang roboh. Selain merusak 2 rumah asrama, pohon tumbang juga merusak trotoar jalan. Petugas sempat kesulitan karena pohon berukuran besar dan pohon tertahan kabel tiang listrik dan kabel telepon. Untuk keamanan, listrik di sekitar lokasi dipadamkan sementara. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut karena asrama dalam keadaan kosong. Warga Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan dikejutkan penemuan bayi terbungkus kantong belanja tergantung di pagar rumah. Bayi pertama kali ditemukan oleh warga yang baru saja selesai berbelanja di salah satu toko retail. Setibanya di depan rumah, dirinya melihat kantong belanja yang tersangkut di pagar. Awalnya, warga tidak menaruh curiga. Namun saat hendak memindahkan kantong tersebut, terdengar suara tangisan dari dalam kantong. Benar saja, saat diperiksa, terlihat bayi berjenis kelamin perempuan menangis dengan tali pusar masih menempel. Temuan ini pun langsung dilaporkan ke pengurus lingkungan yang dilanjutkan ke polisi. Seorang emak-emak nekat mencuri kalung emas milik seorang anak di Plaza Ciputat, Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Meski belum ada laporan korban, rekaman CCTV penjamretan tersebut viral di media sosial. Setelah viral, anggota Reskrim Polsek Ciputat Timur langsung mendatangi lokasi perampasan dan memeriksa sejumlah saksi mata. Hasilnya, kurang dari 24 jam, pelaku bisa langsung ditangkap. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengakui perbuatannya lantaran terdesak masalah ekonomi. Peristiwa bermula saat pelaku datang ke lokasi kejadian hendak menjual cincin kawin miliknya dan uang hasil penjualan akan diberikan kepada ibunya serta 2 adik pelaku untuk biaya hidup sehari-hari. Setibanya di lokasi, pelaku bertemu dengan korban yang sedang asik bermain sendiri dan seketika muncul niat untuk memiliki kalung emas yang dikenakan korban. Dengan modus mengajak main, pelaku kemudian membawa korban ke area toko yang sepi dan melancarkan aksinya. Setelah itu, pelaku langsung kabur. Saat korban kembali ke lapak orang tuanya, barulah diketahui jika kalung yang dikenakan korban sudah tidak ada dan saat ditanya, korban mengaku telah diambil oleh seseorang. Pelaku pun mengaku jika kalungnya telah ia jual dan uang hasil penjualan sudah terpakai sebagian. Polisi lalu mempertemukan kedua belah pihak dan mengedepankan komunikasi serta mediasi dalam kasus ini dengan dasar kondisi pelaku. Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten menahan 2 tersangka korupsi dengan modus pengadaan fiktif minyak goreng curah non-subsidi. 2 tersangka yakni Yoga Utama, Direktur Perusahaan BUMD, dan Andreas Andrianto Wijaya, Direktur Perusahaan Rekanan BUMD.
Berdasarkan hasil penyelidikan, keduanya diketahui melakukan persekongkolan dalam pemesanan fiktif minyak curah non-subsidi pada bulan Maret 2025. Di mana pengadaan minyak goreng yang dipesan Badan Usaha Milik Daerah PT Argo Bisnis Mandiri dengan menggandeng PT Karya Cipta Agro Mandiri Nusantara, di mana pesanan mencapai 1.200 ton minyak goreng. Namun pada kenyataannya, pengiriman 1.200 ton minyak goreng tersebut tidak pernah terrealisasikan alias fiktif belaga. Kedua tersangka juga terdeteksi melakukan transaksi melalui skema pembayaran dilakukan melalui surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN melalui Bank BRI Cabang Bintaro. Namun setelah pembayaran tersebut, minyak seberat 1.200 ton tidak dikirimkan sama sekali yang menyebabkan kerugian negara mencapai 20 miliar 400 juta rupiah. Atas perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, keduanya dijerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 18, subsidiar pasal 3 junto pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Guna penyelidikan lebih lanjut, keduanya kini ditahan di rumah tahanan kelas 2B Serang. Ratusan warga di Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, rela mengantri memenuhi ruang pelayanan kantor pos. Bahkan sejak Rabu pagi, warga terus berdatangan untuk mencairkan bantuan yang termasuk dalam program dukungan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp900.000 per keluarga penerima manfaat. Ironisnya, mayoritas penerima bantuan justru berasal dari kelompok usia muda atau usia produktif. Lisnawati, salah satu penerima manfaat, mengaku baru pertama kali mendapatkan bantuan langsung tunai Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra. Bantuan akan digunakan untuk kebutuhan pendidikan ketiga anaknya yang sebagian besar menempuh pendidikan di pesantren.